kecil, aku adalah orang yang introvert dan pemalu. Meskipun kini ingatanku sudah samar-samar, jika membaca kembali buku harian yang pernah kutulis, aku bukanlah tipe orang yang positif. Dan sepertinya aku sering terlalu overthinking dan merasakan berbagai kecemasan. Efek dari kecemasan dan overthinking itulah yang membuatku sering mengalami sulit ketiduran di malam hari. Rasa takut dan tidak nyaman saat berhadapan dengan orang lain menjadi semakin besar. Aku sering merasakan cemas, tidak nyaman saat berada dalam situasi yang familiar bagiku. Tetapi aku rasa aku bisa berakting seolah tidak merasakan apapun. Maka dari itu, aku merasa bahwa diriku baik-baik saja dan terus memacu diriku untuk menghadapi semua itu. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk berkonsultasi pada ahlinya. Meski aku merasa tegang dan takut, aku menguatkan tekadku dan masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Permisi. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk. Gimana? Namanya siapa? Nama saya Naima Biasari. Taima Biasari. Asal dari mana, Mbak? Asal dari Kudus. Tujuan di sini ada yang bisa saya bantu? Ya, kedatangan saya ke sini itu karena saya merasa ada sesuatu yang salah pada diri saya, sehingga saya bermaksud datang ke sini untuk menceritakan dan untuk mencari solusi dari pendapat Anda. Oh gitu, jadi tujuan Anda ke sini itu untuk bercerita masalah pribadi Anda dan meminta solusi. Nah, kira-kira apa sih masalah Anda sekarang? Masalah yang saya rasakan itu, saya merasa bahwa diri saya itu kurang. Jadi gini, saya merasa diri saya itu beda dari orang lain. Saya introvert, kurang percaya diri. Jadi apa yang saya lakukan itu merasa salah merasa diri saya itu salah dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya merasa selalu salah untuk melakukan hal yang apa yang saya lakukan. Oh, jadi itu mungkin bukan masalah besar dari diri Anda ya, kalau saya lihat. Tapi sebenarnya yang Anda ceritakan tadi itu, yang melatar belakang dari hal itu apa sih? Saya pengen tahu. Jadi gini masalahnya, sekitar saya SD atau SMP, saya itu selalu dibanding-bandingkan keluarga saya dengan orang lain. Dikatakan saya itu lemot, saya itu kurang pintar, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi apa yang dikatakan mereka, apa yang dikatakan keluarga saya itu selalu saya pikirkan hingga saat ini, dan saya itu selalu merasa mungkin tidak semangat apa yang saya lakukan setiap harinya, karena kepikiran apa yang dikatakan oleh orang keluarga saya. Kira-kira dari keluarga Mbak Raima nih, keluarga kan bilang seperti itu sebenarnya mungkin ada tujuan baiknya, tapi terkadang orang tua kan tidak mengetahui bahwasanya apa yang
mereka katakan itu menyakiti hati anaknya atau menurunkan harga diri anaknya atau menurunkan kepercayaan diri anaknya atau tidak. Orang tua kan tidak mengarah seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, apakah setiap orang tua itu mengatakan bahwasanya kamu itu nggak bisa melakukan kegiatan A, B, C, D? Apakah Anda sudah memfilter dari perkataan orang tua ataupun orang lain? Sejauh ini belum. Jadi saya itu selalu overthinking dari perkataan orang lain, juga orang keluarga saya. Jadi saya itu tidak bisa berkata apa-apa, maksudnya nggak bisa, mungkin nggak bisa menceritakan apa yang saya rasakan, sehingga saya selalu menerima perkataan itu dan membuat saya mungkin menjadi cemas, kurang percaya diri, dan selalu berpikiran hal-hal negatif dari perkataan orang lain, dan membuat saya itu menjadi tidak enak lah, dikatakan cemas dan lainnya. Di sini kan Anda merasa bahwasanya diri Anda itu cemas, mungkin tidak percaya diri, bahkan overthinking ya. Nah, yang saya pertanyakan tadi itu apa namanya? Mengapa diri Anda tidak bisa atau belum bisa memfilter dari perkataan orang lain itu? Yang melatar belakangi itu apa sih? Sehingga dirimu tidak berani untuk speak up. Aku ini orangnya seperti ini loh. Kamu itu menilai diriku itu salah. Yang melatar belakangi itu apa kira-kira? Karena apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan itu menurut saya salah, takut salah. Karena saya itu takut dalam bertindak, dalam perkataan itu saya selalu memikirkan apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu emang benar atau tidak, karena saya takut orang lain itu menilai apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, sehingga selama ini saya takut untuk melakukan apapun. Jadi Anda itu nggak bisa menyaring perkataan orang lain, bahkan orang tua Anda sendiri itu karena Anda itu takut untuk bertindak seperti itu ya. Nah, saya mau ada suatu kayak studi kasus nih ya. Misal Anda di posisi sekarang ini, saya katakan kamu kok nggak bisa mengerjakan tugas ini, Anda jawab gimana? Mungkin saya akan menjawab saya kurang percaya diri dengan apa yang saya lakukan. Sekarang Anda bilang bahwasanya ketika saya memberikan suatu kasus, bahwasanya Anda menjelaskan Anda kurang percaya diri di sini. Nah, hal yang membuat Anda percaya diri itu apa sih sebenarnya? Mungkin dari apa yang saya lakukan itu bisa membuat orang lain menilai baik lah. Mungkin seperti dengan pujian, itu yang mungkin bisa membuat saya lebih percaya diri. Dengan pujian dan segala sesuatu berarti mengalir reward ya. Nah, apakah selama Anda melakukan suatu kegiatan atau menciptakan suatu kegiatan itu nggak pernah mendapat feedback baik dari orang lain? Sedikit pun, satu pun nggak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang gini, kamu menyadari bahwa kamu punya masalah, kamu kurang percaya diri, kamu merasa cemas, kamu sering overthinking dan sebagainya. Coba sekarang kamu lakukan dari hal sederhananya saja. Jadi hal sederhana yang saya maksudkan di sini itu kamu melakukan itu atas dasar dirimu sendiri, bukan untuk mencari penilaian orang lain. Ketika kamu melakukan suatu kegiatan, kamu mencari tolak ukur dari orang lain, bukan dari versimu sendiri, kamu akan menjadi overthinking, cemas, bahkan tadi tidak bisa bertindak seperti itu. Jadi yang harus kamu lakukan mulai dari sekarang, lakukan hal-hal yang menurut kamu itu sukai, tapi dari versi dirimu sendiri, bukan dari tolak ukur orang lain ataupun sudut pandang orang lain. Misal nih, saya sebagai psikolog, saya sebagai konselor di sini, saya meminta Anda coba lakukan hal seperti ini. Ketika Anda memang belum menginginkan melakukan kegiatan itu, nggak usah dilakukan. Anda nggak
harus menuruti apa perkataan dari diri saya, apa perkataan dari orang tua Mbak Rahima, apa perkataan dari teman Mbak Rahima, itu nggak harus dilakukan semua. Mbak punya tahapan-tahapan, Mbak punya kapasitas di sini yang sebenarnya harus membuat Mbak itu sadar sejauh mana kapasitas diri itu, sejauh mana kemampuan diri itu. Bisa nggak ketika Anda itu diberi suatu perintah, Anda diberi suatu kegiatan, Anda diminta untuk menciptakan suatu kegiatan, mampu nggak sih? Ketika dalam diri Mbak itu nggak mampu, jangan dilakukan terlebih dahulu. Bukan tidak melakukan ya, jangan dilakukan terlebih dahulu. Gitu. Jadi Anda bisa memberikan penjelasan, mungkin Anda bisa membela diri, Anda bisa menjelaskan bahwasanya aku di sini keterbatasan kapasitas, aku di sini tidak bisa multitasking, bahkan Anda harus menjelaskan seperti itu. Apa yang Anda katakan memang benar. Jadi mungkin saya harus melakukan langkah-langkah apa yang Anda katakan tadi. Kalau menurut saya itu gini, saya di sini itu sebagai pemberi solusi kepada Mbak Rahima ya. Tapi sebenarnya kembali lagi, ketika Mbak Rahima itu belum ingin berubah dari diri Mbak, belum ingin memperbaiki dalam diri Mbak, itu seakan-akan semua itu yang saya katakan itu percuma Mbak Rahima. Saya dari sini semua yang saya katakan itu percuma, terkecuali Mbak sudah aware, oh iya kesalahanku di sini, saya harus melakukan ini. Itu beda konteks lagi Mbak. Jadi ketika saya harap apa yang saya katakan itu ada asertif, ada perilaku positif yang sekiranya itu bermanfaat untuk kehidupan Mbak. Minimal itu enggak semua, tapi ada beberapa tahapan yang harus Mbak lalui di sini. Ketika Mbak dikatakan sebagai orang yang sekiranya kamu nggak bisa melakukan kegiatan ini, kamu direndahkan mungkin dibandingkan dengan orang lain, Mbak juga perlu untuk membela diri Mbak. Mbak juga perlu untuk menjelaskan kepada orang tersebut supaya apa? Supaya orang tersebut itu tidak membanding-bandingkan, supaya orang tersebut tidak selalu ngepres Mbak untuk menjadi orang lain. Mbak itu sebenarnya punya versi terbaik dari diri Mbak sendiri, dan Mbak perlu sadari itu. Makanya saya di sini juga menegaskan Mbak juga bahwasanya self talk itu perlu. Apa sih yang menjadi kelebihan saya? Apa sih yang menjadi kekurangan saya? Ketika Mbak tidak menemukan itu, apapun perkataan orang di luar sana itu enggak menjadikan diri Mbak itu cemas, enggak menjadikan diri Mbak itu kurang percaya diri, bahkan overthinking. Karena Mbak sudah punya fondasi di sini, kelebihan dan kekurangan dalam diri Mbak. Menurut saya seperti itu. Ya, mungkin apa yang Anda katakan itu lebih bisa membuat saya menjadi tenang, menjadi lebih agar. Kalau memang apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan tadi membuat Anda lebih tenang, membuat Anda lebih nyaman, membuat Anda bahkan mungkin sedikit beban pikiran yang Anda lalui sebelumnya itu merasa berkurang, saya juga berterima kasih kepada diri Mbak. Karena apa? Kenapa saya berterima kasih kepada diri Mbak? Jarang sekali orang yang aware dengan dirinya, jarang sekali orang yang tersebut sudah mau speak up seperti ini, menceritakan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya Mbak sudah merasa enak, saya rasa proses konseling ini saya akhiri Mbak. Ya, makasih ya Mas. Ya sama-sama, nanti apabila Mbak ada keluhan-keluhan lain, Mbak ingin bercerita lain, silahkan datang lagi, dihubungi nomor WhatsApp juga bisa, atau langsung datang ke kantor juga bisa Mbak. Iya, baik Ya. Mas, makasih. Sama-sama Mbak, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya tadi, sudah membuat saya lebih tenang. Saya minta pamit dulu. Ya, saya tiba di jalan. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih sudah mau bercerita dan datang ke sini, dan khususnya percaya dengan saya untuk membantu diri Mbak. Semoga bermanfaat Mbak. Hati-hati di jalan. Iya.